Silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Jadi saya ahli gizi di sini. Nama saya Yulianti yang sedang bertugas di sini. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Musyatul Alawiyah. Oke, silakan duduk dulu ya Bu. Iya Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Baik Bu, jadi kemarin itu saya dirujuk sama dokter ke poli gizi. Oke. Dirujuk ya, kalau boleh tahu Ibu ada bawa surat rujukannya? Ini Bu. Oke, saya lihat dulu ya Bu. Oh iya. Kalau dilihat-lihat di sini ternyata Ibu itu terkena hipertensi ya Bu? Iya. Hipertensi. Kalau boleh tahu, Ibu udah berapa lama nih ngerasa ada yang berbeda sebelum divonis kena hipertensi? Udah lama sih Bu, kayak 1 tahun terakhir ini. Oh, udah lumayan lama ya Bu? Iya. Berdasarkan hasil surat rujukan dokter dari Rumah Sakit Poltekkes Mataram ini, ternyata Ibu Muslihatul ini diminta untuk melanjutkan diet hipertensi yang udah diderita kurang lebih 1 tahun kemarin ya. Jadi diet hipertensi ini Ibu Muslihatul akan menjalankan diet DAS namanya. Jadi diet DAS itu adalah diet approach to stop hipertensi atau untuk menghentikan hipertensinya yang udah Ibu derita. Jadi sedikit menjelaskan ya mengenai diet DAS ini Bu, supaya Ibu lebih paham. Jadi diet DAS itu adalah diet yang menyarankan konsumen untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak jenuh, rendah natrium, serta kolesterol, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur tentunya, yang dimana hal itu merupakan makanan sehat ya bagi tubuh kita. Nah, tujuan konseling kita pada hari ini itu adalah mendiskusikan perubahan pola makan yang akan Ibu lakukan, di mana untuk mengikuti anjuran makanan apa saja yang boleh dan makanan apa saja yang harus dihindari selama Ibu terkena hipertensi, serta jenis dan jumlah makanan apa yang tepat untuk Ibu selama menjalani diet DAS ini Bu ya. Jadi kurang lebih konseling kita ini tidak akan lama atau kurang dari 1 jam, yang dimana akan meliputi pengkajian gizi melalui data antropometri, yang dimana saya harus tahu dulu berat badan dan tinggi badannya Ibu. Apakah Ibu sebelumnya pernah ukur? Udah lama sih belum Ibu. Oh, berarti kalau gitu kita ukur ya sekarang Bu. Iya Bu. Silakan. Kalau boleh tahu di kantong Ibu udah dikeluarkan kan semua kayak bentukan HP, uang, Belum, atau Ibu. aksesoris gitu? Oh, kalau boleh dikeluarkan. Kalau belum, silakan dikeluarkan dulu. Oke, kalau udah silakan naik Bu. Oke, ternyata berat badan Ibu 48 kg. Sekarang untuk tinggi badannya Ibu boleh turun dulu ya. Silakan naik Bu, badannya berbalik ya. Oke, untuk tinggi badannya 149. Oke, tadi kita udah ngukur, ternyata tinggi badannya Ibu itu 149 dengan berat badan 48 kg. Dan Ibu ini masuk ke dalam indeks massa tubuh yang kurang ya, atau bisa dibilang kurus. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita akan memberikan beberapa tips supaya berat badan Ibu ini bisa kembali ideal. Oke, kalau begitu saya juga butuh data recall atau makanan apa saja, atau frekuensi makan mengenai makanan apa saja yang sudah Ibu konsumsi kemarin dari Ibu bangun sampai Ibu tidur lagi dan bangun lagi pada hari ini sebelum sarapan. Boleh Ibu ceritakan? Kemarin pagi itu saya kan nggak sholat ya. Jadi saya itu bangun sekitar jam 7, setengah 8. Setengah 8 itu saya sarapan. Oke. Saya makan nasi goreng, kerupuk sama teh hangat. Oke. Terus sekitar pukul 10 pukul 10 itu saya makan keripik kentang sama es jeruk. Terus siangnya itu saya makan nasi, ayam goreng sama mie goreng.
goreng. Iya. Selanjutnya selingannya itu sekitar jam 4-an itu saya makannya sosis. Terus malamnya itu saya makan nasi, sayur bening bayam sama tempe sama tahu goreng. Oke. Jadi pagi itu tadi ibu bilang ibu ada makan nasi goreng ya. Kalau boleh tahu nasi gorengnya itu seberapa banyak ya? Satu porsi itu berapa sih? Dia berapa sih? Dia satu piring saja. Ya. Oh, Ibu ada makan nasi goreng, kalau boleh tahu nasi gorengnya itu sebanyak mana ya? satu piring. Itu piring. Iya. Terus ibu ada makan kerupuk, kalau boleh tahu kerupuknya itu berapa buah? 2 buah. Iya, 2 biji. Terus ada minum teh hangat, kalau boleh tahu teh hangatnya itu berapa gelas? 1 gelas. Itu gelas belimbing gitu ya Bu? Iya. Oh iya. Terus untuk selingannya ibu ada makan keripik kentang sama es jeruk. Kalau boleh tahu keripik kentangnya itu sebanyak mana? Berapa sih dia? 1. Keripik kentang itu 1 bungkus. Ya. Sama es jeruk itu 1 cup. Oh, 1 cup gitu yang Iya. dibeli gitu. Oke, untuk makan siangnya ibu ada makan nasi, ayam goreng sama mie goreng. Kalau untuk nasinya itu 1 piring? Iya. 1 piring. Terus kalau ayam gorengnya berapa potong? 1 potong besar. 1 potong besar. Terus kemudian ada makan mie goreng lagi. Iya. Mie goreng 1 bungkus gitu? Iya. Oh, mie goreng 1 bungkus. Oke. Terus selingannya ada makan sosis. Sosisnya itu berapa buah ya kalau boleh tahu? 3 buah. Itu ibu beli Iya. di samping rumah gitu ya, yang jualan Iya. nugget gitu. Oke. Makan malamnya ibu makan nasi, bening bayam, sama tempe dan tahu. Kalau nasinya berapa banyak Bu? Nasinya itu 1 porsi 1 piring. Kalau bening bayamnya 1 sendok sayur. 1 sendok sayur, kemudian tempe dan tahu gorengnya berapa? Tempenya itu 2 potong sedang, sama tahu itu 2 potong. Oh, berarti sama ya? Iya. Tuh, oke. Sekarang saya mau lihat lagi di sini ternyata ada kondisi atau hasil pemeriksaannya Ibu. Di sini Ibu ada tekanan darahnya cukup tinggi ya. Kalau yang normalnya itu 120/80, ternyata Ibu itu ada pada rentang 140/90. Untuk pemeriksaan trigliseridanya juga Ibu lumayan tinggi, yaitu 220. Untuk normalnya itu 150 ya Bu. Itu juga ada GDS dan lain-lainnya. Kalau boleh tahu kesibukannya Ibu sehari-hari itu apa? Kebetulan saya wira swasta Bu. Oh, jadi kerja biasa gitu ya? Iya. Kerjanya agak capek, agak berat atau ringan aja biasanya? Oh biasa. Gitu ya. Terus kalau boleh tahu dari keluarganya Ibu sendiri nih ada nggak yang terkena hipertensi? Nggak ada. Oh, nggak ada, jadi di Ibu aja ya? Ibu ini statusnya masih belum menikah kan? Iya. Oh, berarti dari sisi keluarga tidak ada, baru di ibunya aja. Oke. Berdasarkan ini ya, kalau kita lihat dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ini memiliki, kalau dari saya lihat ya, pola makannya itu masih cenderung makan makanan yang tinggi natrium. Terus ada beberapa makanan juga yang lemak jenuhnya juga tinggi. Kayak tadi kalau bisa Ibu ceritakan tadi ya, Ibu bilang Ibu ada makan ayam. Kalau bisa ayamnya itu dimakan tanpa kulit Bu, biar bisa terhindar dari beberapa hal seperti lemak yang kurang baik untuk tubuh. Terus nasi kan, biasanya nasi putih itu termasuk nasi yang cukup tinggi glukosanya. Kalau bisa diganti pakai nasi merah atau beras merah itu ya Bu. Kemudian kalau saya lihat kebutuhan gizi Ibu ini berdasarkan apa yang sudah Ibu saya dapat dari data antropometri, dan saya juga menghitung dari indeks massa tubuhnya Ibu. Ibu kan masuk ke dalam kategori kurus ya, atau kurang, yang dimana kebutuhannya Ibu ini 2000 berdasarkan hasil anamnesisnya kita tadi itu dihasilkan bahwa energi Ibu itu 2250, sedangkan yang Ibu butuhkan itu tidak beda jauh kok, hanya kurang beberapa, yaitu 2284. Untuk proteinnya itu 76,71 gram, lemaknya 65,95 gram, dan karbohidratnya itu 397,83 gram. Kemudian diet apa sih sebenarnya yang baik untuk penderita hipertensi? Jadi penderita hipertensi ini sebaiknya
mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, sedikit natrium, atau kalau biasanya ibu makan makanan yang seperti bening bayamnya itu ibu pakaiin garam berapa banyak? Setengah sendok teh. Oh, setengah sendok teh itu untuk malamnya, belum lagi makanan yang ada di pagi dan siang maupun di beberapa makanan selingan. Terutama tadi seperti ibu udah makan nasi tapi ibu pakai mie goreng lagi dimakan siang. Nah, itu salah satu bentuk makanan yang bisa dibilang masih keliru dari kata makanan yang baik ya. Ibu makan sosis ini merupakan salah satu bentuk makanan instan awet yang harus dihindari karena kita tidak tahu beberapa bahan pengawet yang dimana di dalamnya itu kurang baik untuk tubuh kita. Kalau boleh tahu ibu ada minum alkohol gitu? Enggak. Tidak mengkonsumsi alkohol. Apakah ibu merokok? Tidak juga ya. Tapi itu salah satu bentuk sayang kita kepada diri kita, hindari dulu ya Bu. Apalagi ibu ada hipertensi, usahakan jangan menyentuh hal tersebut. Kalau boleh tahu keluhan biasanya nih kalau tiba-tiba hipertensi ibu kayak sekarang datang tuh apa sih? Oh iya, kalau hipertensinya kamu itu saya sering sakit kepala, Iya. sampai penglihatan saya itu kabur. Oh gitu. iya. Itu yang paling sering ya? Iya, Keluhan terus utamanya. Terus mual. oh kadang mual sampai kena saking udah ini sampai mual ya? Iya. Udah bahaya ya karena udah lama juga ya, udah 1 tahun yang gitu ya. Dan ibu tidak ada riwayat keluarga juga, baru di ibu aja ini. Iya. Lumayan ya. Di sini saya ada sedikit brosur ya, ada beberapa. Di sini ibu bisa lihat dulu sembari saya memberikan jenis diet apa yang harus ibu terapkan selama untuk proses penyembuhan hipertensinya ya Bu. Iya. Oke Bu, jadi di sini saran diet yang akan saya berikan itu adalah diet rendah garam atau rendah natrium yang dimana tujuannya yaitu untuk menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh serta dapat menurunkan hipertensi. Yang dimana syaratnya itu harus cukup kalori, cukup protein, mineral, dan vitamin. Yang dimana bentuk makanannya itu kalau bisa disesuaikan ketika ibu mual berarti bentuk makanannya itu lunak. Tetapi kalau tidak mual seperti bentuk makanan biasa ya Bu. Terus jumlah natrium yang diperbolehkan itu disesuaikan. Jadi ibu hanya boleh makan kalau untuk ukuran natriumnya itu 1.500 sampai 2.400 mg per hari, yang itu sebanyak 1 sendok teh saja ya untuk perharinya untuk konsumsi natrium. Kemudian ibu juga harus banyak-banyak makan buah dan sayur. Kalau boleh tahu ibu suka buah apa ya? Saya itu senangnya makan semangka, Oke. jeruk, papaya. Kalau boleh tahu ibu makan buah itu berapa kali per minggu? Kadang 2 kali dalam seminggu. Oh, makan buahnya 2 kali dalam minggu. Iya. Udah bentuk bagus ya. Di sini kita juga ada beberapa macam model makanan atau seperti buah-buahan yang baik untuk ibu konsumsi, seperti ada pisang. Terus di sini juga ada buah apel dan teman-temannya. Itu ibu bisa makan 1 buah per hari kalau bisa. Terus sayurannya itu kalau bisa jangan hanya mentok makan sayuran di malam hari. Kalau bisa per setiap kali makan itu harus ada protein nabati, protein hewani, sayuran, serta seperti kacang-kacangan dan karbohidrat lainnya, di mana porsi makannya itu 3 kali sehari dengan diselingi 2 kali selingan. Oke, selanjutnya kalau selama ibu menderita hipertensi ini sebelumnya kan pasti pernah ke dokter, pasti ada ya minum obat gitu, atau ibu hanya minum obat yang diresepkan dokter atau pernah beli obat di luar? Cuma minum yang dari dokter aja. Oke, berarti minum yang dari dokter aja. Terus kalau minum obat dari dokter itu sakitnya berkurang atau masih begitu-begitu saja? Kadang nyerinya itu berkurang. Oh, nyerinya aja yang berkurang, tapi kalau secara hipertensinya masih ya, karena bentuk dari polanya ibu yang makan itu masih salah. Karena ibu masih sering atau kerap kali mengkonsumsi makanan instan, kemudian makanan-makanan yang tinggi natrium. Kemudian ibu juga ada minum teh kan, selalu minum teh. Tadi ada beberapa kali ibu minum teh. Kemudian makanan-makanan olahan instan seperti mie goreng tadi ibu makan dan sosis itu harus dikurangi. Kurangi makanan yang berglukosa tinggi seperti nasi. Kalau nasi putih biasanya makan sesekali, ganti pakai nasi merah. Kemudian kurangi makan daging merah seperti daging sapi ya, daging kambing atau daging domba itu dikurangi dulu Bu. Kemudian hindari makan berlemak jenuh seperti ayam ada kulitnya.
Kemudian apa sih makanan yang diperbolehkan, yaitu seperti sayuran dan spam buah gitu. Sayuran apa sih yang baik untuk keadaan seperti hipertensi sekarang? Ada seledri, brokoli, atau sayuran-sayuran yang ada di sekitarnya ibu itu juga boleh. Kemudian buahnya apa? Buah yang paling gampang yang ibu suka, seperti ada buah jeruk yang ada di food model ini dan beberapa macam sayuran lainnya. Oke, untuk menguji pemahaman ibu mengenai konseling kita pada kali ini, bisa nggak ibu sebutkan atau jelaskan sedikit saja mengenai apa aja yang ibu harus lakukan, dan makanan apa aja yang boleh dan makanan apa aja yang harus dihindari? Baik, jadi pemahaman saya itu, Ya. saya itu harus memperbaiki pola makan, Ya. harus sering mengkonsumsi sayuran dan buah, lalu mengurangi natrium, Ya. dan makan utamanya itu 3 kali dan selingannya 2 kali. Oke, udah bagus banget ya pemahamannya ibu. Jadi secara umum penderita hipertensi ini disarankan untuk mengurangi asupan garam, dan termasuk di dalamnya makanan-makanan olahan yang diawetkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan kayak metode pengasinan itu harus dikurangi, kayak bentukan ikan asin itu usahakan jangan dulu dikonsumsi kalau dalam keadaan ibu lagi kambuh nih hipertensinya. Kalau bisa juga walaupun nggak kambuh ya dikurang-kurangin lah makan ikan asinnya. Selain itu juga penderita harus atau ibu ya, jangan ada konsumsi alkohol atau mendekati orang-orang perokok gitu loh, supaya kesehatannya ibu juga tidak terganggu. Serta harus banyak makan buah dan sayur seperti sebelumnya. Kemudian ibu juga kalau bisa sering-sering berolahraga atau melakukan banyak aktivitas fisik. Kan ibu menjadi wira swasta pekerjaan ringan ya. Jadi kalau bisa sehari-hari dalam per minggu itu ada kan libur Sabtu Minggu ibu olahraga ya, untuk memperbaiki untuk memperbaiki aktivitas fisik dengan cara seperti jalan-jalan kecil atau kalau bisa bersepeda ya, salah satu bentuk aktivitas yang disenangkan. Kemudian juga ibu harus makan 3 kali sehari seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ibu juga bisa lihat di brosur yang saya sudah berikan apa aja yang harus ibu hindari, apa saja penyebab dan apa saja gejala kalau ibu lagi hipertensi ya. Nanti ibu sudah akan lebih paham. Oke, kita akan bertemu lagi kurang lebih 2-4 minggu ke depan ya. Tapi 2 hari sebelum ibu datang ke sini saya akan menghubungi ibu. Apakah ada nomor yang bisa saya hubungi dari ibu, atau ibu yang nanti saya akan berikan kontak saya ya? Iya. Oke. Jadi kalau maka dari itu konseling kita berakhir sampai sini. Saya akan memberikan hasil dari apa yang telah kita paparkan sekarang, atau mengenai mengenai hasil kajian gizi. Saya akan memberikan hasil kajian gizi ibu di depan, karena di depan akan diprintkan lalu diberikan kepada ibu. Baik, Oke. Makasih. Ibu silakan brosurnya dibawa pulang ya. Ya, makasih Bu. Oke. Makasih ya. Makasih Bu. Oke, ini saya antarkan ya. Iya.